Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Widya Fitriana dalam mata kuliah Akuntansi Agribisnis. Kali ini kita akan membicarakan tentang topik pencatatan akuntansi. Ada beberapa sub pokok bahasan yang akan kita bicarakan. Yang pertama adalah bukti transaksi, yang kedua tabel laris, yang ketiga pencatatan dengan perkiraan, yang keempat jurnal umum, dan pemindah bukuan ke buku besar atau posting. Ada beberapa kegiatan yang akan dilakukan pada tahap pencatatan akuntansi. Yang pertama adalah pembuatan atau penerimaan bukti transaksi. Yang kedua, pencatatan ke dalam jurnal atau yang kita kenal juga dengan buku harian. Dan yang ketiga adalah pemindah bukuan atau posting ke buku besar. Bukti transaksi ini digunakan sebagai bukti untuk memastikan keabsahan dari transaksi yang dicatat oleh perusahaan. Nah, bukti transaksi ini ada beberapa jenis. Yang pertama adalah bukti yang dibuat sendiri oleh internal perusahaan atau bukti intern, sedangkan yang kedua adalah bukti yang berasal dari luar perusahaan atau bukti ekstern. Nah, berdasarkan jenis kegiatannya, bukti transaksi ini bisa kita bagi atas 4. Yang pertama bukti pengeluaran uang, yang kedua bukti penerimaan uang, yang ketiga bukti jurnal, dan yang keempat bukti transaksi lain. Transaksi lain ini berupa pembelian dan penjualan kredit, serta penyerahan dan penerimaan barang. Nah, untuk kegiatan berikutnya, setelah bukti transaksi kita kumpulkan, maka kita lakukan kegiatan pencatatan transaksi. Yang ini kita sebut dengan istilah tabel laris, yaitu pencatatan transaksi usaha langsung ke dalam perkiraan secara memanjang, di mana kas piutang dan pelatan serta tanah itu termasuk dalam kelompok aktiva, sedangkan di kelompok pasifanya terdiri dari modal dan kewajiban. Nah, untuk pencatatan dengan perkiraan ada beberapa prosedur yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah tentukan pengaruh transaksi tersebut terhadap penambahan ataupun pengurangan aktiva dan pasifa. Kemudian yang kedua, tentukan perkiraan apa yang dipengaruhi oleh transaksi tersebut. Kemudian tentukan apakah transaksi tersebut perkiraannya harus kita debit ataupun kita kredit, dan tentukan jumlah yang harus didebit atau dikredit. Kemudian baru kita jumlahkan debit dan kredit dalam perkiraan yang bersangkutan. Nah, setiap transaksi usaha itu biasanya akan selalu mempengaruhi 2 perkiraan, dan transaksi ini dicatat dalam perkiraan tersendiri, apakah perkiraan aktiva ataupun perkiraan pasifa. Misalnya pada saat terjadi transaksi pembayaran hutang di bank, maka ada 2 perkiraan yang dipengaruhi, yaitu kas berkurang dan hutang juga berkurang. Nah, kas berkurang dicatat di sisi kredit, sedangkan hutang berkurang kita catat di sisi debit. Nah, tahapan berikutnya adalah dengan membuat jurnal umum. Nah, jurnal umum ini merupakan suatu catatan yang menyajikan kronologis dari transaksi. Nah, proses pencatatannya adalah pertama mengidentifikasi transaksi dari dokumen sumbernya, misalnya dari slip deposito bank, dari penerimaan penjualan, dari potongan cek, dan lain sebagainya. Kemudian menentukan masing-masing perkiraan yang dipengaruhi oleh transaksi itu dan mengklasifikasikannya berdasarkan jenis perkiraannya. Kemudian menetapkan apakah masing-masing perkiraan tersebut mengalami penambahan ataupun pengurangan akibat terjadinya transaksi itu. Kemudian dengan menggunakan hukum debit kredit kita tetapkan apakah harus di debit atau di kredit perkiraannya. Kemudian masukkan transaksi tersebut ke dalam jurnal, termasuk penjelasan singkat transaksi tersebut. Nah, sisi debit dulu, baru kemudian ditulis di sisi kredit. Nah, jurnal ini bisa berupa halaman lepas, bisa berupa buku berjilid, ataupun bisa berupa daftar komputer. Nah, misalkan kita ingin melakukan pembuatan ayat jurnal. Nah, ayat jurnal ini terdiri dari tanggal transaksi, kemudian nama perkiraan, dan juga nilai rupiah di debit dan di kredit. Misalkan pada tanggal 2 April seseorang menyetorkan uang sebesar 50 juta sebagai modal awal perusahaan. Maka ayat jurnal yang bisa kita bikin adalah
kas akan bertambah sebesar 50 juta, kita catat di sisi debit, sedangkan modal juga akan bertambah sebesar 50 juta dan kita catat di sisi kredit. Nah, untuk bentuk jurnal umumnya bisa kita tulis dalam bentuk format seperti pada slide berikut. Ini ada tanggal, kemudian nomor bukti transaksi, keterangannya, kemudian referensi debit dan kredit. Nah, berikutnya kita akan melakukan pemindahan ke buku besar atau posting, di mana buku besar ini bisa berupa beberapa macam bentuk. Yang pertama adalah buku besar bentuk T, kemudian buku besar bentuk 2 kolom, dan yang ketiga adalah buku besar berbentuk 4 kolom. Nah, untuk daftar hitung buku kasnya bisa kita tampilkan misalnya dalam bentuk 2 kolom sebagai berikut. Kas di sisi debit 50 juta dan modal di sisi kredit sebesar 50 juta. Nah, baru kemudian kita siapkan neraca saldo. Nah, ini untuk mencatat berapa saldo dari masing-masing perkiraan, ya. Nah, setelah itu baru kemudian kita sajikan dalam bentuk neraca sisa dari seluruh perkiraan atau daftar hitung yang sudah kita catat. Oke, untuk materi hari ini Anda bisa merujuk ke beberapa referensi seperti yang tertera pada slide dan kita lanjutkan dengan sesi tanya jawab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.